lagi di Albadrus Channel. Kali ini saya akan membahas tentang membahas soal latihan tes kerja. Untuk membahas soal latihan tes kerja ini, saya bagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa part. Kali ini saya akan bahas yang part 1. Untuk part 1, saya akan membahas sebanyak 6 soal. Soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, di bagian part 1 ini, kita lebih pada hitung-hitungan secara matematis di Microsoft Excel. Jadi, ilmu kita di matematika, di akuntansi, dan semacamnya itu akan dipakai di sini. Tapi dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, yang pertama kita langsung aja membahas soal 1. Di sini adalah untuk membuat daftar nilai. Mungkin teman-teman ini sudah terlalu mudah. Jadi di sini soalnya hanya kita mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata di Microsoft Excel itu ada dua cara yang paling sering kita pakai. Cara yang pertama, akan saya gunakan cara pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama yaitu dengan cara sama dengan kurung buka ini ditambah ini ditambah nilai program aplikasi kurung tutup, kemudian dibagi sebanyaknya nilai. Banyaknya nilai ini kan ada 3 nilai, 3 macam nilai, berarti kita bagi 3, kemudian kita enter. Oke, ini rata-ratanya. Jadi kita tarik lagi nih, ini rata-ratanya adalah ini. Oke, ini kita bisa sederhanakan, kita klik number, kemudian pilih number. Oke, kemudian decimal place-nya kita sederhanakan jadi 2 saja. Kalau sudah diklik oke. Nah, biar sama kayak gini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita hapus dulu. Cara yang kedua adalah menggunakan rumus Excel, yaitu average. Jadi kita ketikkan sama dengan average, kurung buka, kita blok dari sini sampai sini. Jadi mulai dari nilai pertama sampai nilai yang terakhir. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Oke, itu cara untuk mencari nilai rata-rata. Jadi ada dua cara ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke soal kedua. Di soal kedua, di sini kita akan mencari laporan penghasilan sewa PlayStation. Oke, wah ada hubungannya ya sama dunia kerja. Mungkin ini bagi yang ingin melamar kerja di rental PS. Ini bisa digunakan ilmunya. Oke, yang pertama kita disuruh nyari lama sewa. Di sini sudah ada tanggal sewa, tanggal harus kembali, dan tanggal kembali. Berarti lama sewa adalah tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Kita kurangi sama dengan, kita langsung kurangi aja. Kita klik ini, kemudian dikurangi tanggal sewa. Oh, sudah di enter. Oke, di sini nilainya ada 15. Oke, gitu. Jadi ini lama harinya ya. Biar lebih enak lagi, lebih bagus lagi, teman-teman bisa mengeditnya. Jadi kita bisa kasih embel-embel hari di belakangnya. Caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih custom, kita pilih general. Oke, kita klik sini hari. Itu, oh sorry, sini hari spasi tanda petik. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi cara lagi generalnya ini kasih tanda petik 2, ketik hari space tanda petik lagi. Kalau sudah enter. Jadi di sini nanti bunyinya hari. Meskipun ini ada tulisan hari, tapi ini tetap berupa numerik. Jadi bukan jadi karakter lagi. Jadi bisa kita gunakan hitung-hitungan matematisnya. Kemudian sekarang kita ngitung jumlah biayanya. Oke, jumlah biaya itu adalah lama sewa dikalikan tarif per harinya. Jadi jumlah biayanya adalah lama sewa dikalikan tarif per harinya. Sama dengan, atau tarif per hari kita kalikan lama sewa. Kita klik yang ini, tarif per hari, kemudian kalinya gunakan tanda bintang. Kemudian tanda bintang itu ada di angka 8,
jadi tekan shift sama ke 8, atau kalau menggunakan keyboard komputer, nah, sudah ada numeriknya sebelah kanan, itu tepat di atasnya angka 9 teman-teman. Klik, kemudian enter. Oke. Nah, gini ya teman-teman. Oke. Nah, untuk memunculkan kayak gini, ini namanya accounting teman-teman. Di sini accounting. Jadi teman-teman bisa gunakan accounting ini. Untuk menyetingnya, teman-teman bisa klik number, pilih accounting, simbolnya pilih yang Indonesia. Cari RP Indonesia. Kemudian di sini ada decimal place, maksudnya di belakangnya. Jadi kalau ini saya tekan 2, yang di sini nanti di bawah ini nanti ada 2 digit di belakang tanda desimal ini. Kalau nggak mau ya tinggal dikosongin saja. Oke, itu untuk ngatur biar muncul rupiah kayak gini. Kemudian lanjut di sini dicari dendanya. Denda adalah di sini dendanya ketentuannya adalah 5.000 per hari, 5.000 rupiah per hari. Jadi denda ketentuannya adalah lama sewa, tanggal kembali dikurangi tanggal harus kembali dikalikan 5.000 rupiah. Jadi sama dengan tanggal kembali, ini kurung buka dulu ya teman-teman. Oke, tanggal kembali dikurangi tanggal harus kembali, tutup kurung, kemudian kalikan 5.000. Nah, sudah, enter. Jadi itu hasilnya. Oke, kemudian di sini total biayanya, total biaya adalah jumlah biaya ditambah denda. Jadi sama dengan jumlah biaya ditambahkan denda. Enter. Oke. Enter. Oke, itu untuk soal kedua. Lanjut. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Untuk soal kedua, ini masih gampang ya teman-teman. Kita lanjut soal ketiga. Oke, soal ketiga hampir sama dengan soal kedua, tapi di sini adalah laporan penghasilan sewa mobil. Oke, di sini gak ada denda sama sekali, jadi hitungannya per hari. Sekarang kita hitung lama sewanya dulu. Lama sewa berarti tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Oke, sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Kemudian ada buku di sini teman. Oke, kita atur kayak yang di soal kedua, jadi di belakangnya kita kasih tanda hari. Caranya lagi klik number, kemudian pilih custom, general diklik, space, tanda petik 2, hari, space, tanda petik 2, kemudian oke. Lanjut, total biaya berarti tarif per hari dikalikan lama sewa, sama dengan tarif per hari kalikan lama sewa. Oke, untuk ngopi ke bawah bisa ditarik kayak gini teman-teman, bisa, atau di double klik di sini juga bisa, sama saja. Kemudian ini kita ganti ke format accounting, kita klik number, pilih accounting, simbolnya ini kita rubah ke Indonesia, cari RP Indonesia ini, snowpage-nya dinolkan aja. Oke, itu untuk soal ketiga. Bisa ya teman-teman, gampang, masih gampang. Kita lanjut ke soal keempat. Oke, soal keempat di sini adalah laporan penjualan barang. Oke, di sini sangat gampang, jadi tinggal mengalihkan dan semacamnya. Kali tambah itu aja. Untuk jumlah harga berarti harga satuan dikalikan volume barangnya, sama dengan harga satuan dikalikan volume barang. Oke, dia copy. Oke, kemudian diskon 10%. Harga bersihnya berarti adalah jumlah harga dikurangi 10% dari jumlah harga. Oke, sama dengan ini dikurangi kurung buka 10% dari jumlah harga. Jadi 10% dari jumlah harga itu berarti 10% dikalikan jumlah harganya. Tutup kurung, kemudian enter. Jadi ini adalah
harga bersih setelah di diskon 10%, 5%, dan seterusnya sampai 6%. Oke, masih mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal ke-5. Intinya kalau soal ini adalah memahami keinginan soal itu sendiri teman-teman. Jadi kalau keinginannya apa, kita pahami dulu maksudnya. Seperti ini sudah mulai agak rumit. Jadi kita harus menghitung nilai tabungan. Jadi di sini diumpamakan teman-teman mengharapkan punya tabungan itu setelah 3 tahun, nabung 3 tahun, itu punya uang 100 juta, 1 tahun dapat uang 50 juta, dan untuk mendapatkan nilai segitu, berapa kira-kira jumlah uang yang harus tabung tiap bulannya. Dengan acuan, bunga per tahunnya itu adalah 15%. Ini periodenya. Jadi ini istilahnya kayak deposito ya teman-teman. Deposito berjangka seperti ini. Ada macam-macam cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita coba salah satu caranya. Salah satu caranya adalah kita mencari bunga per bulannya dulu, teman-teman. Agar kita gampang untuk menghitung jumlah uang yang harus ditabung tiap bulannya. Artinya apa? Bunga per bulan ini yang akan menentukan berapa uang yang harus kita tabung tiap bulannya selama 3 tahun agar tercapai kurang lebih tabungan yang diharapkan ini. Oke, jadi kita taruh sini aja untuk bunga per bulannya. Bunga per bulan berarti ini 15%, sama dengan 15%. Oke, kita bagi, ini kan per tahun teman-teman. Kita bagi berapa? Kalau setahun berarti ada 12 bulan, jadi 15% kita bagi 12. Enter. Oke, ini adalah bunga per bulannya. Ini. Oke, ini bunga per bulannya. Oke, kemudian di sampingnya kita pecah dulu tabungan diharapkan ini kalau seandainya itu tidak menggunakan bunga. Jadi jumlah tabungan yang kita tabung kalau tidak ada, seandainya tidak ada bunga. Jadi caranya tabungan yang diharapkan ini kita bagi sebanyak jumlah bulan dalam periode ini. Jadi caranya sama dengan tabungan ini kita bagi dalam kurung periodenya dikalikan 12. Karena kita mencari tabungan tiap bulannya. Paham ya teman-teman? Jadi ini kita bagi seperti ini, kemudian kita enter. Jadi ini adalah jumlah tabungan seandainya tidak dikenakan bunga atau tidak mendapatkan bunga. Ini jumlah tabungannya. Jadi jumlah tabungan sebanyak ini kalau selama 3 tahun gak ada bunganya, itu pasti kurang lebih dapatnya segini. Kalau seandainya kurangnya biasanya dikit, lebihnya juga dikit teman, karena tidak bisa pasti. Oke, mungkin yang pasti ini ya teman, yang 300 juta selama 2 tahun dengan bunga 20% ini pasti nih. Oh, sudah nol gini pasti. Sekarang kita kan ini kan tabungan, kalau gini kan sudah ketahuan, berarti tiap bulan harus nabung sekian ini. Tapi itu kalau si pihak bank tidak menawarkan bunga di tabungan kita. Tapi karena ada bunganya, berarti jumlah ini harus dikurangi bunga ini. Jadi jumlah ini harus dikurangi nilai bunga tiap bulannya. Paham ya teman-teman? Jadi untuk menghitungnya di sini sama dengan tabungan yang ini kita kurangi kurung buka bunga ini dikalikan jumlah tabungannya, kurung tutup, kemudian enter. Oke, inilah jumlah uang yang harus kita tabung tiap bulan agar dengan bunga 12% per tahun untuk mengharapkan uang sebesar kurang lebih 100 juta dan seterusnya. Kemudian yang gini ini gimana? Nanti kan pada saat tes loh, ini kok ada ininya, kok apa? Teman-teman bisa menyembunyikannya. Jadi caranya kita sembunyikan, kita blok kayak gini, klik kanan, kita head.
Seandainya nanti diminta datanya 3 blok, di antara tadi kan yang hilang K sama L, jadi antara K sama L ada J sama M, kita blok aja kayak gini, kemudian klik kanan, pilih unhide, nanti muncul lagi. Jadi kalau ditanyakan ini datanya, nah gitu, biar ini lebih rapi, ini di hide aja. Oke teman-teman, ini adalah jumlah tabungan yang harus ditabung tiap bulan untuk mendapatkan tabungan kurang lebih sebesar ini. Oke, itu soal yang kelima. Sekarang lanjut ke soal terakhir teman-teman, soal keenam. Ini hampir sama dengan soal kelima, cuma ini lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi. Di sini kita harus menghitung angsuran rumah tiap bulannya. Oke, jadi angsuran tiap di sini ada total bunga yang dibayar, kemudian di sini ada angsuran per bulan. Oke, berarti bunga ini sama angsuran per bulan itu beda ya teman-teman. Jadi angsuran per bulan itu adalah angsuran yang kita bayar tanpa ada bunga. Karena di sini harus ada total bunga yang harus dibayar. Berarti di sini ini berarti angsuran per bulan adalah angsuran yang belum dikenakan bunga. Sedangkan total bunga yang dibayar adalah jumlah bunga yang dibayar tiap bulan oleh si pembeli, si konsumen. Jadi nanti yang harus dibayarkan ke pihak bank adalah angsuran per bulan ditambah total bunga yang harus dibayar. Oke. Kita mulai saja. Di sini ada uang muka. Uang mukanya ada 60%, berarti tinggal ngalikan aja sama dengan 60% kalikan dari harga rumahnya. Oke, ini adalah uang mukanya. Oke, total pinjaman berarti harga rumah dikurangi uang muka sama dengan harga rumah dikurangi uang muka. Oke, sudah. Jadi kita besar aja. Kemudian kita sekarang mencari angsuran per bulannya. Yaitu total pinjaman ini diangsur selama 20 tahun dengan bunga per tahunnya adalah 18%. Sama kayak cara soal yang pertama tadi. Ini kan kita mencari angsuran per bulannya. Jadi, angsuran per bulannya adalah total pinjaman dibagi jangka waktu kalikan 12. Oke, karena kita cari per bulannya. Sama dengan total pinjaman dibagi dalam kurung jangka waktu dikalikan 12, kemudian ke kurung dan enter. Oke, ini jumlah pinjaman yang harus dibayar. Oke, ini yang titik ini desimal ya teman-teman. Jadi teman desimal ini bukan 391 juta ya, tapi ini 391.666,6667. Kita bulatkan aja, kita sederhanakan, kita pilih ke number decimal place-nya, kita kurangi aja teman-teman, jadikan 2 aja ya, lebih sederhana aja. Kalau mau diminta sama pihak yang ngetes di bawah 4 ya kita kasih 4 di belakang koma. Ini angsuran per bulan yang harus dibayar. Kemudian berapa total bunga yang harus dibayar tiap bulannya dengan bunga 18% per tahun, berarti sama dengan angsuran per bulan dikalikan dalam kurung 18% dibagi 12 kurung, kemudian enter. Ini bunga yang harus dibayar tiap bulannya. Mungkin teman-teman di sini kok 20 tahun bisa dikalikan ya. Di sini kalau saya klik sini, di sini di fungsinya masih dia formula barnya masih tetap 20. Karena di sini adalah sistemnya custom. Sampai pada saat saya ngasih tanda hari di belakang teman-teman. Jadi di custom ini, di sini custom nih, bintang-bintang pagar-pagar tanda petik tahun ini. Maksudnya pagar-pagar itu adalah hasil angka 3 digit. Nah gitu, jadi satu pagar ini menandakan 1 digit angka gitu. Bisa pakai gitu, bisa pakai general lagi, ini bisa bebas. Oke, itu pembahasan dari 6 soal latihan tes kerja bagian pertama. Kita akan lanjutkan di bagian kedua di kedepannya. Demikian dari saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa teman-teman untuk menyalakan
tanda lonceng di sebelah kanan agar teman-teman selalu up to date mendapatkan info-info tutorial terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.